Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para senior-senior pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, dan yang saya hormati Ustazah Lailatis. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi dengan Ustazah Lailatis di Kalamu minggu ini, dan juga para hadirin yang mungkin saja bersama kita walaupun belum hadir di Zoom, ini sudah di Facebook ataupun yang nanti di YouTube stream. Oke. Selamat datang di kajian Islam Muhammadiyah Amerika Serikat, Kalamu, yang biasanya kita akan setiap minggu. Tema minggu ini tidak kalah menariknya dari tema-tema yang sebelumnya. Di tema minggu lalu, kita akan membahas mengenai kajian kitab Usul Al-Fiqih karya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Mungkin saja untuk yang tidak begitu tahu mengenai pemikir-pemikir Islam, itu mungkin penasaran seperti layaknya saya ya. Apa sih latar belakang dari beliau ini? Lalu bagaimana signifikansi dari pemikiran beliau ini di perkembangan ilmu fikih sampai saat ini? Namun sebelum itu, agar diskusi kita menjadi semakin berkah, mari kita buka kalamu kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah Lailatis, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar juga? Semoga selalu. Alhamdulillah baik. Saya sekarang lagi pusing mengerjakan tesis, tapi insya Allah semuanya terkendali, semuanya aman terkendali. Mohon doanya juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, amin. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, panggung virtual ini akan saya langsung serahkan kepada Ustazah Lailatis. Silahkan Ustazah Lailatis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini saya sambil men-scrolling ke bawah ya. Kita kemarin sampai al-ijma'. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi, karena ini walaupun rutin tapi saya senang sekali bisa membaca, menambah wawasan keilmuan. Semoga apa yang kita sama-sama nanti baca hari ini bermanfaat untuk kita baik dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, kita melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin kan tentang syarat-syarat ijma'. Nah, sekarang judul yang berikutnya, imkanu in'iqadihi. Jadi imkanu in'iqadihi itu artinya kemungkinan aktualisasi gitu ya. Kemungkinan itu terjadi. Maksudnya ijma dengan syarat-syarat di atas kemarin kan harus satu waktu, ada kasus, ulama sepakat semua, tidak ada yang tidak setuju, mungkin nggak itu terjadi. Jadi itu artinya imkanu in'iqadihi. Qalat ta'ifatun minal ulama'i minhum an-nazam wa ba'du syiah. Jadi sebagian ulama diantaranya an-nazam dan beberapa orang ahli syiah gitu ya, ulama syiah. Inna hadzal ijma' alladzi tabayyanat arkanuhu la yumkinu in'iqaduhu 'adatan. Sesungguhnya ijma' yang di atas sudah dijelaskan rukun-rukunnya itu tidak mungkin terjadi secara adat gitu. Jadi secara kita lihat kehidupan terus-menerus itu tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Li'annahu yata'adzaru tahaqququ arkanihi. Karena 4 rukun di atas itu tidak mungkin tercapai.
yang harus ada satu kasus, semua ulama tahu dan semua mujtahid berijtihad, semua menyampaikan pendapatnya dan semua sepakat. Itu tidak mungkin terjadi rukun itu gitu. Wadzalika annahu la yujadu miqyasun yu'rafu bihi idza kana syakhsu balagha martabatal ijtihad aw lam yablugha. Karena apa? Karena tidak ada miqyas ukuran yang tertentu yang bisa kita mengetahui mana saja orang-orang yang sudah mencapai martabat menjadi mujtahid atau belum mencapai martabat mujtahid. Nah, itu. Jadi itu yang menjadi halangan bahwa ijma itu tidak mungkin terjadi. Kemudian wala yujadu hukmun yarji'u ilaihi fil hukmi bi anna hadza mujtahidun aw ghairu mujtahid. Dan tidak ada hukum atau aturan undang-undang gitu ya yang bisa dipakai untuk menghukumi orang itu mujtahid atau bukan mujtahid. Fama'rifatul mujtahidina min ghairil mujtahidina mu'tazirah. Jadi kata ba'dul ulama tadi, sebagian ulama yang sebagian besar itu adalah ulama Syiah dan Nazam itu, ma'rifatul mujtahidin, mengenal atau mengetahui mana yang mujtahid min ghairil mujtahidin, di antara yang bukan mujtahid, muta'adzirah. Jadi itu tidak bisa dilakukan. Nah, itu alasannya ya. Kemudian mereka menambahkan argumen lagi, walau faradha anna ashkhasal mujtahidina fil alamil islami waqta hudusil waqi'ati ma'rufuna, seandainya dapat kita pastikan bahwa orang-orang yang bermartabat mujtahid di seluruh dunia, ketika suatu kejadian tertentu terjadi itu dikenal semua, faluqufu ala araihim jami'an fil waqi'ati bi tariqin yufidul yakin awil qarib minhu muta'azzar. Jadi seandainya nih semua ketahuan yang mana mujtahid, mana yang enggak mujtahid di seluruh dunia, tapi ada halangan kedua, mengetahui pendapat mereka secara bersamaan pada suatu kasus dengan cara yang meyakinkan atau yang mendekati kepada yakin, itu juga tidak mungkin. Nah, itu alasan kedua menurut mereka. Jadi kalau ketahuan semua mujtahidnya siapa, tapi mengetahui pendapat mereka semua itu dan itu meyakinkan, itu tidak mungkin. Kenapa? Li'annahum mutafarriquna fi qaratin mukhtalifah. Karena mereka itu berada pada benua-benua yang berbeda. Fi biladin mutaba'idah, di negara-negara yang jauh gitu ya. Wa mukhtalifu al-jinsiyah wattabi'ah gitu ya, wattabi'iyah salah. Fala yatayassar sabilun ila jami'ihim. Jadi mereka itu di negara-negara yang jauh, kemudian jinsiyah itu warga negaranya berbeda, kemudian keadaan tempatnya juga masing-masing berbeda, maka tidak mudah untuk mengetahui mereka semua wa akhdi araihim mujtami'in. Begitu pula tidak mungkin mengambil atau mengetahui pendapat mereka bareng-bareng gitu. Wala ila naqli ra'yi kulli wahidin minhum bi tariqin yusaqu bihi, dan tidak mungkin juga bisa langsung kita mendapatkan pendapat setiap satu orang dari mereka dengan cara yang meyakinkan. Itu alasan kedua, tidak mungkin terjadi ijma. Kemudian alasan ketiga, walau farada anna ashkhasal mujtahidin urifu wa amkana al-wuquf ala ara'ihim bi tariqin yusaqu bihi, faman alladhi yakfulu anna al-mujtahid alladhi abda ra'yahu fil waqi'ah yabqa musirran alaihi hatta tu'khad ara'ul baqin. Nah, alasan ketiga, seandainya kata mereka semua mujtahid di dunia diketahui, berarti problem pertama solve gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya mengambil pendapat wa'am kanal wukuf, mungkin untuk mengambil pendapat mereka bitariqin yusaqu bihi, dengan cara yang terpercaya, yang meyakinkan. Nah, ada masalah ketiga. Faman ladzi yakfulu annal mujtahid alladzi abda ra'yahu fil waqi'ah yabqa musirran alaihi hatta tu'khad ara'ul baqin. Apa yang bisa menjamin bahwa satu mujtahid
yang sudah menyampaikan pendapatnya pada suatu masalah itu terus berada pada pendapatnya yang sama sampai bisa dikumpulkan pendapat yang lainnya, mujtahid yang lainnya. Man ladzi yamna'u an tu'rada lahu syabhah bayarji'u an ra'yihi qabla akhdhi ara'il baqin. Apa yang bisa menghalangi suatu kejadian dan kejadian itu kemudian membuat dia berpaling dari pendapatnya yang pertama sebelum diambil pendapat orang-orang selain dia. Nah, itu. Wa syartu lin iqadil ijma' an yasbuta ittifaqul mujtahidin jami'an fi waqtin wahid ala hukmin wahid fi waqi'atin. Sedangkan tadi di atas dinyatakan bahwa syarat terlaksananya ijma' adalah ada kesepakatan seluruh mujtahidin di waktu yang sama atas hukum yang sama di satu problema yang sama. Nah, itu jadi ada 3 alasan yang menurut mereka menguatkan bahwa ijma itu tidak bisa terjadi. Wa mimma yu'ayyidu anna al-ijma'a la yumkinu in'iqaduhu, dan di antara juga yang menguatkan bahwa ijma tidak mungkin terjadi adalah annahu law in aqada kana la budda mustanadan ila dalil. Kalaupun ijma itu pernah terjadi pasti menggunakan dalil. Li'annal mujtahid asy-syar'i la budda ayastanida fi ijtihadihi ila dalil, karena mujtahid syar'i itu harus menyandarkan ijtihadnya pada dalil. Wad dalil alladhi yastanidu ilaihil mujma'un in kana dalilan qat'iyyan fa minal mustahil adatan an yukhfa. Jadi kalau dalil yang dipakai oleh semua orang dan semua orang setuju sepakat itu pasti dalil qat'i. Nggak mungkin dalilnya tidak qat'i, dan kalau dalilnya qat'i mustahil itu tidak nampak atau mustahil tidak bisa dipahami oleh semua ulama. Jadi kalau bisa ulama itu sampai sepakat pada satu masalah hukumnya, maka dalilnya mesti dalil qat'i, dan dalil qat'i itu tidak mungkin tidak terlihat atau tidak mungkin tidak bisa diketahui oleh seluruh ulama. Li'annal muslimin la yukhfa 'alaihim dalilun syar'iyyun qat'iyyun hatta yahtaju ma'ahu ila ruju' ila al-mujtahidin wa ijma'ihim. Orang-orang muslim itu tidak mungkin mereka tidak bisa mengetahui dalil syar'i yang qat'i sampai-sampai mereka membutuhkan kepada ijma' ulama. Jadi dalil qat'i itu pasti diketahui oleh semua, makanya disepakati. Seperti contohnya misalnya sholat wajib itu kan tidak ada dalil lain. Dan jelas-jelas kata-katanya misalnya kutiba, faradha, itu kan menunjukkan wajib. Nah, jadi dari situ tidak lagi dibutuhkan kepada ijma mujtahid. Nah, yang dibutuhkan adalah wa in kana dalilan zanniyan. Nah, jadi yang biasanya membutuhkan mujtahid itu kalau dalilnya zanni. Fa minal mustahil adatan an yasdura 'anil dalil az-zanni ijma. Tapi kalau dalilnya zanni maka secara adat itu mustahil akan menyebabkan kepada ijma. Karena apa? Di anna dalil az-zanni la budda an yakuna mutaran lil ikhtilaf. Karena biasanya dalil zanni itu pasti menyebabkan perbedaan pendapat gitu. Jadi itu yang juga menguatkan 3 hal di atas bahwa tidak mungkin ijma itu terjadi. Waqad naqala Ibnu Hazm fi kitabihi Al-Ahkam an Abdullah ibni Ahmad ibni Hanbal qawlahu sami'tu abi yaqul wa ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' huwa al-kadhib. Man idda'a al-ijma' fa huwa kadzdzab. La'alla an-nas qad ikhtalafu ma yadrihi wa lam yantahi ilaihi. Faliyaqul la na'lamun nas ikhtalafu. Nah, jadi Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ahkam itu menyampaikan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Abdullah ini kan anaknya Ahmad bin Hanbal ya. Abdullah itu dalam kitab Ibnu Hazm dinyatakan oleh Ibnu Hazm bahwa Abdullah menyatakan dari bapaknya kan Ahmad bin Hanbal ya, Hambali. Si Abdullah bilang, aku mendengar bapakku, berarti kan Ahmad bin Hanbal mengatakan,
kata Ahmad bin Hambal, wa ma yadda'i fihi rajul al-ijma' huwal kadhib. Jadi kalau ada laki-laki mengaku ada ijma' dalam suatu masalah itu pasti bohong. Man idda'al ijma' fahuwa kadzdzab. Nah, sedangkan yang mengaku mengetahui ijma' itu dia pembohong. La'annan nas qad ikhtalafu. Pasti manusia itu berbeda pendapat, mayadrihi, tapi dia tidak tahu, walam yantahi ilaihi, atau dia belum sampai kepada perbedaan itu. Maka faliyakul, hendaklah laki-laki atau siapapun mengatakan, jangan mengatakan ijma, tapi mengatakannya la na'lamun nas ikhtalafu, kami tidak tahu ada perbedaan pendapat di dalam hal tersebut. Jadi kata-katanya begitu menurut Ahmad bin Hambal. Kemudian wadhahaba jumhurul ulama ila annal ijma' yumkinu in'iqaduhu 'adatan. Nah, kalau jumhur ulama mereka berpendapat bahwa ijma' itu mungkin saja terjadi. Wa qalu, mereka mengatakan innama dzakarahu munkiru imkanihi la yakhruju an annahu tashkik fi amrin waqi'. Orang-orang yang mengingkari keberadaan ijma' itu tidak jauh dari posisinya meragukan sesuatu yang real terjadi. Jadi itu berarti meragukan realitas. Wa in azhara dalil ala imkani inqadihi fi'lan, walaupun sudah jelas ada dalil yang menunjukkan bahwa ijma itu betul-betul sudah terjadi. Wa dzakaru iddata amsilah lima sabata inqadul ijma' alaihi, dan mereka para jumhur ulama menyebutkan beberapa contoh yang itu menunjukkan bahwa ijma terjadi, seperti mislu khilafati Abi Bakar. Nah, seperti pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, kata mereka itu ijma. Wa tahrimu syahmil khinzir, dan pengharaman minyak babi gitu ya, lemak babi, itu menurut mereka juga ijma. Kemudian wa taurisul jaddat as-sudus, kemudian yang pembagian waris untuk nenek itu sebesar 1/6, itu menurut mereka juga ijma. Wahijmu ibnil ibni minal irsi bil ibni, kemudian terhalangnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dalam warisan, terhalang oleh oleh anak laki-laki juga. Jadi dalam warisan itu kalau sudah ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki di bawahnya itu semuanya terhalang, jadi tidak bisa mewarisi. Wa ghairu dzalika min ahkam juz'iyah wa kulliyah, dan selain itu dari hukum-hukum parsial maupun umum, itu semua kata mereka adalah contoh dari ijma. Nah, itu semua hasil dari ijma. Walladzi ara ar-rajih annal ijma bi ta'rifihi wa arkanihi allati bayyanaha la yumkinu 'adatan in'iqaduhu. Nah, sekarang pendapat penulisnya. Kata Abdul Wahab Khalaf, kalau saya berpendapat yang paling kuat adalah bahwa ijma dengan definisinya di atas dan rukun-rukunnya di atas yang sudah kita jelaskan itu mustahil untuk terjadi secara kebiasaan. Id wa kullu amrin id wakala amruhu ila afradil umam al-islamiyah wa syu'ubiha. Jika perkara yang terjadi itu diwakilkan kepada umat-umat Islam dan seluruh jika umat Muslim semuanya, maka itu tidak mungkin terjadi dengan berbeda orang-orangnya dan berbeda kenegaraannya. Wa yumkinu in'iqaduhu idza tawallat amruhu al-hukumat al-islamiyah ala ikhtilafiha. Tapi kata dia mungkin terjadi kalau yang mengurusinya itu adalah pemerintah atau pejabat negara gitu ya. Maka itu mungkin walaupun dengan berbagai macam perbedaan. Fa kullu hukumah tastati'u an tu'ayyina asy-syurut allati bitawafuriha yablughu syakhsu martabatal ijtihad. Maka setiap negara pemerintahan itu bisa menentukan syarat-syarat yang mana dengan hal tersebut seseorang mencapai martabat ijtihad. Wa antam nahal ijazah al-ijtihadiyah liman tawafarat fihi hadhihi syurut, dan negara juga bisa memberikan sertifikat yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah melengkapi syarat-syarat menjadi mujtahid. Wa bihadza tastati'u kullu hukumah an
ta'rif mujtahidiha wa ara'ahum fi ayyati waqi'atin. Nah, dengan ini maka setiap pemerintahan atau negara itu bisa mengetahui orang-orang yang dianggap mujtahid di negara mereka dan bisa mengetahui pendapat mereka pada suatu permasalahan. Fa idza waqafat kullu hukumah ala ara'i mujtahidiha fi waqi'atin, kalau kemudian negara atau pemerintah itu bisa menyatukan seluruh pendapat para mujtahid dalam suatu kejadian, wattafaqat ara'ul mujtahidin jami'uhum fi kullil hukumatil islamiyah ala hukmin wahidin fi hadhil waqi'ah, kana hadza ijma'an. Nah, kemudian kalau suatu negara ternyata sudah mengumpulkan suatu pendapat tentang suatu masalah dan sepakat para ulama di suatu negara, lalu kemudian diminta pendapat dari negara-negara lain, lalu pendapatnya ternyata bersepakat semua dalam suatu kejadian, maka ini yang bisa disebut dengan ijma. Wa kana al-hukmu al-mujma'u alaihi hukman syar'iyyan wajiban ittiba'uhu 'alal muslimina jami'an. Dan ijma hukum yang merupakan hasil ijma itu akan menjadi hukum syariat yang wajib untuk diikuti oleh seluruh muslim di negara manapun, karena negara-negaranya sudah bersepakat ini hukumnya gitu ya. Nah, sekarang setelah Abdul Wahab Khalaf menyatakan itu, lalu dia menyatakan inqaduhu filan. Nah, sekarang realitas yang terjadi terhadap ijma. Hal in aqadal ijma'u fi'lan bihadzal ma'na fi 'asr min al-'usur ba'da wafatir Rasul? Al-jawabu la. Nah, apakah betul pernah terjadi ijma dengan makna atau definisi yang di atas di suatu masa pada masa setelah wafat Rasul? Al-jawab la. Jawabannya adalah tidak. Wa man raja'a ila al-waqa'i allati hakama fiha as-sahabah wa'tabara hukmuhum fiha bil ijma' yatabayyan annahu ma waqa'a ijma'un bihadzal makna. Kalau orang-orang memperhatikan ya, melakukan flashback gitu kepada fakta-fakta yang terjadi pada masa sahabat, dan mereka biasanya menganggap hukum mereka itu adalah ijma', maka akan diketahui bahwasannya yang terjadi itu bukan ijma' dengan makna di atas. Ijma' dengan makna di atas kan kesepakatan seluruh ulama pada suatu waktu tertentu dengan tidak ada yang menentang sama sekali. Nah, itu tidak terjadi, kata Abdul Wahab Khalaf. Wa anna ma waqa'a innama kana ittifaqan minal hadirin. Yang sebenarnya terjadi pada sejarah setelah Rasul wafat itu adalah yang ada mereka bersepakat tapi yang hadir saja gitu. Ittifaqan minal hadirin. Jadi semacam sahabat dipanggil misalnya dan itu dianggap mujtahid, lalu ditanyai suatu masalah lalu mereka sepakat, maka itu yang hadir saat itu dianggap sebagai ijma'. Nah, itu yang dimaksud dengan ijma' yang terjadi pada masa setelah Rasul seperti masa sahabat. Nah, jadi min ulil ilmi war ra'yi ala hukmin fil hadis al ma'rudah fahuwa fil haqiqah hukmun sadirun an syural jamaah la an ra'yil fard. Jadi yang terjadi itu kesepakatan para hadirin yang mana mereka ahli ilmu dan punya ahli ijtihad atas suatu hukum yang diberikan kepada mereka. Maka sebenarnya itu bukan hukum dari perorangan lalu disatukan, dicari setiap orang pendapatnya, enggak. Tapi yang terjadi pada masa sahabat itu adalah syura. Syura artinya musyawarah berjamaah lalu sepakat. Dan yang bermusyawarah juga tidak semua bisa dihadirkan, tetapi hanya yang bisa hadir. Nah, faqad ruya anna Abu Bakrin kana idza warada alaihi al-khusum walam yajid fi kitabillah wala fi sunnati rasulih ma yaqdi bainahum jama'a ru'usan nas wa khiyarahum fastasyarahum fa in ajma'u ala ra'yin amdahu. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar jika dia mendapati suatu pertentangan lalu dia tidak mendapati dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah apa yang harus dia putuskan di antara perbedaan itu, dia mengumpulkan semua pemimpin dan orang-orang terpilih lalu dia minta pendapat kepada mereka.
kalau mereka sepakat atas suatu pendapat, itu yang dia lakukan. Nah, itu riwayat tentang Abu Bakar. Wa kadzalika kana yaf'alu Umar, begitu pula yang dilakukan oleh Umar. Wa mimma la raiba fihi anna ru'usan nas wa khiyarahum alladzina kana yajma'uhum Abu Bakar waqta 'ardil khusumah ma kanu jami'a ru'usil muslimin wa khiyarahum. Dan tidak bisa diragukan lagi bahwa orang-orang pimpinan dan yang terpilih yang saat itu dikumpulkan oleh Abu Bakar ketika terjadi suatu kejadian atau problem, itu bukanlah seluruh pemimpin muslim dan seluruh yang terbaik dari mereka. Kenapa? Li'annahu kana minhum adadun katsir fi Makkah wa Syam wal Yaman wa fi mayadinil jihad. Karena banyak orang-orang terpilih dan para pemimpin itu ada yang di Mekah, ada yang di Syam, ada di Yaman, dan ada juga yang masih dalam medan perang. Kan tidak mungkin semua dipanggil. Mawurida anna Abu Bakrin ajallal fasla fi khusumah hatta yaqif ala ra'yi jami'i mujtahidis sahabah fi mukhtalafil bildan. Jadi tidak ada riwayat bahwa Abu Bakar itu ketika menentukan suatu pertentangan itu tidak ada riwayat dia bisa mengumpulkan pendapat seluruh mujtahid dari sahabat yang berbeda-beda negaranya. Balkana yumdi mattafaqa alaihi al-hadirun li'annahum jamaah. Tapi dia melakukan putusan pada orang-orang yang bisa hadir karena itu dianggap jamaah. Wa ra'yul jamaah aqrabu ilal haqqi min ra'yil fardi. Dan pendapat jamaah itu lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat personal. Wa kadzalika kana yaf'alu Umar. Begitu pula yang dilakukan oleh Umar. Wa hadza ma sammahul fuqaha'u bil ijma'. Dan inilah yang dinamakan oleh para fuqaha atau ahli fikih dengan ijma'. Fa huwa fil haqiqati tasyri'ul jama'ah lal fard. Maka sesungguhnya yang terjadi itu adalah hukum syariat yang dikeluarkan oleh kelompok, bukan oleh personal-personal. Wahwa ma wujida illa fi asli sahabah. Dan itu tidak bisa dilakukan tidak ditemukan kecuali pada masa sahabat. Wa fi ba'dil usuril umayyin bil Andalus. Dan di beberapa zaman pada masa Umayyah di Spanyol, hina kawanu fil qarnis salis al-hijri jama'atan minal ulama. Ketika pada masa abad kedua Hijriah mereka membentuk kelompok ulama yatasyawaruna fit tasyri', dan mereka itu diajak untuk bermusyawarah menentukan hukum syariat. Wa katsiran ma yudhkaru fi tarjamati ba'dhi ulama'il Andalus annahu kana min ulama'i syura. Dan banyak sekali yang bisa ditemukan di buku-buku tentang sejarah hidup ulama Spanyol bahwa mereka adalah bagian dari ulama syura. Wa amma ba'da ahdi sahabah, sedangkan setelah masa sahabat, fi ma'ada hadhil fatrah fi daulatil Umayyah bil Andalus falam yun'aqad ijma'un. Selain tadi masa Daulah Umayyah, masa Umayyah yang di Spanyol itu, falam yun'aqad ijma', maka tidak terdapat lagi ijma'. Walam yatahaqqaq ijma' min aktsaril mujtahidin li ajli tasyri'. Dan tidak pernah juga terjadi ijma' dari sebagian besar mujtahid untuk menentukan suatu hukum. Walam yasdur at-tasyri' anil jamaah bal istaqalla kullu fardin minal mujtahidina bijtihadihi fi baladihi wa fi bi'atihi. Tapi yang terjadi adalah hukum itu dilakukan secara perorangan, tidak lagi dilakukan oleh jamaah-jamaah. Perorangan dari para mujtahid di negaranya sendiri dia putuskan dan di lingkungannya sendiri. Wa kana tasyri'u fardiyan la syuriyan. Dan hukum syariat yang mereka buat rata-rata dari ulama terdahulu itu yang setelah masa Umayyah tadi itu semuanya personal, tidak ada yang kelompok. Waqad tatawafaqul ara waqad tatanaqad. Dan kadang-kadang pendapat mereka itu ada yang sepakat sama tapi ada yang berbeda. Wa aqsa ma yastati'ul faqih an yaqulahu la yu'lam fi hukmi hadhil waqi'ati khilaf. Maka yang paling bisa dilakukan oleh faqih atau ahli fikih saat menyampaikan suatu ijma', dia bisa mengatakan la yu'lamu fi hukmi hadhil waqi'ati khilaf, tidak didapati
dalam masalah hukum ini perbedaan. Nah, hanya bisa seperti itu karena tidak mungkin mengatakan ijma gitu. Itu yang tentang apakah terjadi atau tidak terjadi. Nah, selanjutnya saya tanya dulu ini moderator, kita mau ada diskusi atau mau langsung saya baca semua? Ini nggak kelihatan jadinya. Oh, Mbak Asmanya lagi nggak ada. Saya lanjut nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu. Lanjut saja, Ustazah. Ya, ini terakhir kayaknya sudah selesai habis ini. Nah, tinggal nanti bisa Ustazah Latif, mohon maaf ya. Tadi saya sholat. Oh ya, sudah selesai sholat maghrib. Alhamdulillah. Ya, berarti saya lanjut ya. Manggilnya Mbak kan ya, karena juga Mbak Asma ya. Anwa'uhu, macam-macamnya. Maksudnya macam-macam ijma. Ammal ijma'u min jihati kaifiyati husulihi fahuwa naw'ani. Ijma dari segi bagaimana dia terjadi ada dua macam. Ahaduhuma al-ijma'u sharih. Yang pertama adalah ijma' sharih. Apa artinya ijma' sharih? Wa huwa an yattafiqa mujtahidil 'asr ala hukmi waqi'atin bi ibda'i kullin minhum ra'yahu sarahatan bi fatwa aw qada. Ijma' sharih itu apabila para mujtahid di masa itu bersepakat atas suatu hukum kejadian dengan mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya secara jelas. Jadi sorahah itu terus terang, tidak diam gitu. Jadi sorahah itu lawan dari diam. Di fatwa dengan cara mereka memberikan fatwa atau dengan qada, memberikan putusan. Ai anna kulla mujtahid yasduru minhu qaulun aw fi'lun yu'abbaru sarahatan an ra'yihi, atau bisa juga dengan kata lain setiap mujtahid dia memberikan ucapan atau perbuatan yang mana itu dianggap keterus-terangan dia tentang pendapatnya. Jadi misalnya dia nggak ngatain apa-apa, nggak mengatakan apa-apa misalnya, tapi dia melakukannya. Nah, maka itu dianggap juga sebagai keterus-terangan tentang pendapatnya. Misalnya tentang imam perempuan misalnya ya. Ketika dia diam saja, itu kan tidak sorahah berarti. Tetapi ketika dia melakukan, dia menjadi, misalnya ada ulama laki-laki, dia menjadi makmum bagi seorang imam perempuan, berarti dia itu sudah menunjukkan pendapatnya secara terus terang bahwa dia setuju dengan adanya imam perempuan. Atau dengan perkataan, ya itu kan langsung, misalnya dia bilang nggak apa-apa perempuan jadi imam bagi jamaah laki-laki misalnya. Nah itu berarti dia juga secara qaul menyatakan pendapatnya. Kalau yang tadi secara fi'al. Wasani hima, dan yang kedua al-ijma' as-sukuti. Nah, ini lawannya ijma' sharih. Ijma' sharih itu adalah ijma' dengan terus terang. Kalau ijma' sukuti itu ijma' dalam diam. Nah, maksudnya gitu. Sukuti itu diam, nggak melawan, nggak menentang gitu ya. Huwa an yubdiya ba'dul mujtahidi al-asri ra'yahum sarahatan fil waqi'ati bi fatwa aw qada wa yaskutu baqihim an ibda'i ra'yihim fiha bimuwafaqati ma abda fiha au mukhalafati. Nah, kalau ijma' sukuti itu adalah sebagian mujtahid pada masa itu menyampaikan pendapatnya dengan terus terang tentang suatu kejadian, baik dengan mengeluarkan fatwa atau dengan putusan. Kemudian selain dari mereka diam, tidak menyampaikan pendapatnya dengan sepakat, atau mereka tidak menunjukkan juga pertentangan. Jadi tidak ada dia menunjukkan sepakat atau tidak sepakat. Maka itu disebut dengan ijma' sukuti. Karena secara logika kalau dia mau tidak sepakat, maka dia akan bersuara. Itu pandangannya kenapa ada ijma' sukuti itu dianggap ada. Amman naw'ul awal wa huwal ijma'us sharih wa huwal ijma'ul haqiqi wa huwa hujjah syar'iyyah fi madhhabil jumhur. Nah, maka ijma' sharih yang terus terang itu dianggap sebagai ijma' hakiki dan itu menjadi hujjah syariah di madhab jumhur ulama. Wa amman naw'us tsani, sedangkan yang model kedua yaitu ijma' sukuti,
Fahuwa ijma' i'tibari, maka itu ijma' yang bukan hakiki tapi i'tibari, dianggap ada ijma'. Li'anna kita la jazma bi annahu muwafiq, karena orang yang diam itu tidak bisa dipastikan bahwa dia setuju. Fala jazma bi tahaqquqil ittifaq wa inqadil ijma', maka tidak bisa dipastikan juga bahwa mereka sepakat dan kemudian terjadi ijma'. Walihada ikhtalafa fi hujjiyatihi, karena itu ulama berbeda pendapat tentang keargumentasian ijma' sukuti. Padahal jumhur ila annahu laisa hujjah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ijma' yang sukuti tadi, ijma' yang diam itu bukan jadi hujjah. Wa innahu la yakhruju an kaunihi ra'yu ba'di afradin minal mujtahidin, maka itu hanya dianggap sebagai pendapat sebagian dari para mujtahid. Jadi tidak dianggap sebagai ijma' yang menjadi hujjah. Wa dhahaba ulama'ul Hanafiyah ila annahu hujjah. Kalau ulama Hanafiyah berpendapat dia jadi hujjah. Idza sabata annal mujtahid alladhi sakata uridat alaihi al-hadisah wa urida alaihi ar-ra'yu alladhi ubdiya fiha wa madat alaihi fatrah kafiyah lil bahsi wa takwinir ra'i wa sakata. Jadi ulama Hanafiyah menganggap itu hujjah, tetapi dengan syarat sudah betul-betul bisa dipastikan bahwa mujtahid yang diam tadi dia sudah tahu tentang kejadian tersebut dan dia sudah tahu pendapat-pendapat ulama yang disampaikan tentang kejadian tersebut. Kemudian sudah berlalu beberapa waktu yang mana waktu itu cukup untuk dia melakukan riset, analisis, kemudian membentuk suatu pendapat atau pendapat hukum. Tapi dia tetap diam. Nah, itu harus harus ada yang seperti ini kata ulama Hanafiyah. Harus terlihat, harus jelas bahwa itu terjadi. Walam tujad syabhah fi annahu sakata khaufan au qaliqan au ayyan au istihzaan, dan tidak ada suatu keraguan yang menunjukkan bahwa ulama tersebut diam karena takut atau karena galau atau karena dia gagap atau karena malu atau takut dipermalukan gitu ya. Nah, kalau tidak ada keraguan seperti itu, maka itu bisa menjadikan ijma itu dalil. Kenapa? Lianna sukutal mujtahid fi maqamil istifta wal bayan wat tashri' ba'da fatratil bahsi wad darsi wa ma'a intifai ma yamna'uhu min ibda'i ra'yihi law kana mukhalifan dalilun ala muwafaqatihi ar-ra'ya alladhi ubdiya id law kana mukhalifan ma wasa'ahu as-sukut. Kenapa dijadikan sebagai dalil? Karena diamnya seorang mujtahid padahal dia punya posisi untuk berfatwa atau menjelaskan atau membuat suatu hukum, setelah dia melakukan menempuh beberapa waktu untuk melakukan analisa, mempelajari, kemudian juga tidak ada yang menghalangi dia dari mengungkapkan pendapatnya. Seandainya dia berbeda pendapat, maka itu menjadi bukti bahwa dia setuju dengan pendapat yang sudah disampaikan. Karena kalau dia tidak setuju, maka dia punya keluasan untuk untuk menyampaikan dan tidak untuk diam. Itu kata ulama Hanafiyah. Walladzi arahu ar-rajih huwa madhabul jumhur. Nah, kata Abdul Wahab Khalaf, yang saya anggap pendapat terkuat adalah madhabnya jumhur. Li'anna sakita minal mujtahidina tuhitu bisukutihi iddatu zurufin wa mulabasat. Karena orang mujtahid itu kalau diam, ada beberapa hal yang meliputi kediamannya. Ada situasi, kondisi yang meliputi kediamannya. Minhan nafsi wa minha ghairu nafsi. Ada yang psikologik, ada yang tidak psikologik. Jadi ada secara psikologis dia terganggu, maksudnya bukan terganggu ya. Jadi orang kalau diam itu pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, dan itu bisa psikologis, bisa bukan psikologis.
Wala yumkinu istiqsa'u kulli hadhihi dzuruf, dan tidak mungkin kita bisa memperhatikan atau mengetahui seluruh situasi tersebut. Kullu hadhihi dzuruf wal mulabasat wal jazmu bi annahu sakata muwafaqatan waridan birra'yi, dan tidak bisa kita memastikan bahwa dia diem itu karena muwafaqah, sepakat, atau ridha atau setuju dengan pendapat yang sudah disampaikan. Fasakitu la aralahu wa la yunsabu la ra'ya lahu wa la yunsabu ilaihi qaulun muwafiqun aw mukhalifun. Maka orang yang diam itu dia berarti tidak ada pendapat dan tidak bisa dikatakan bahwa dia itu sepakat atau berbeda. Wa aktsaru ma waqa'a mimma summiya ijma'an huwa minal ijma' as-sukuti, dan banyak yang terjadi yang dianggap ijma itu ternyata kebanyakan adalah ijma' sukuti. Artinya dianggap ijma karena ulama yang lain diam sedangkan ulama yang lain menyampaikan. Nah, itu yang bagian ketiga atau keempat ya. Jadi tentang macam-macam ijma. Sekarang yang terakhir, wa ammal ijma'u min jihatin annahu qat'iyyud dalalah ala hukmihi aw zanni fahuwa nau'ani aidan. Nah, kalau melihat dari segi apakah dia qat'i itu berarti kan yakin sebagai dalil atas suatu hukum, atau zanni atau dia hanya zan. Kemarin saya pernah menjelaskan, mungkin bisa kita ulang. Jadi dalam kajian usul fikih itu martabat keilmuan itu ada beberapa, ada paling tinggi yakin, kemudian zanni, kemudian ada syak, ada waham. Nah, yang diakui atau digunakan di usul fikih itu atau fikih kebanyakan hanya zanni. Zanni itu derajat kebenarannya atau kepastiannya atas pengetahuan itu 75%. Nanti lawannya waham. Waham itu 25% gitu. Kalau dalam derajat pengetahuannya. Kalau yakin itu 100%. Nah, memang untuk dalil fikih, usul fikih itu 100% itu sangat jarang. Kecuali yang memang sudah qat'i, yang tidak bisa diganggu gugat, misalnya sholat itu wajib. Tapi bacaannya, gerakannya itu ternyata juga zonni gitu ya. Kemudian misalnya zakat itu wajib, iya itu qat'i. Tapi ukurannya dan sebagainya itu nanti jadi zonni lagi. Jadi zonni itu kebanyakan derajatnya 75% kebenaran gitu. Nah, jadi begitu juga dengan ijma, dia ada yang qat'i, ada yang zanni. Ahaduhuma ijma qat'iyud dalalah ala hukmihi. Jadi ada ijma yang qat'i dalalah, yang 100% menunjukkan atas suatu hukum, wa huwa al-ijma' as-sharih, dan itu adalah ijma yang terus terang tadi. Bimakna anna hukmahu maqtu'un bihi wa la sabila ilal hukmi fi waqi'atihi bi khilafihi. Yaitu adalah hukum yang sangat tetap dan tidak ada jalan untuk menghukumi dengan hal yang berbeda pada suatu kejadian. Wala majala lil ijtihadi fi waqi'atin ba'da in'iqadi ijma'in sarihin ala hukmin syar'iyyin fiha, dan tidak ada lagi celah untuk berijtihad pada suatu kejadian jika sudah terjadi ijma' sari atas suatu hukum syariah. Itu namanya disebut ijma' qat'i dalalah. Kalau yang kedua, watsanihima ijma' zanniud dalalah, ijma' yang zanni ad-dalalah ala hukmihi, atas suatu hukum. Wa huwa ijma' as-sukuti, dan itu berarti adalah ijma' as-sukuti, bimakna anna hukmahu maznunun zannan rajihan wala yakhrujul waqi'atu an takuna majalan lil ijtihad li'annahu ibaratun an ra'yi jama'ah minal mujtahidin la jami'ahum. Nah, ijma' zanni dikatakan zanni, ijma' sukuti dikatakan zanni dalalah karena apa? Karena hukumnya itu masih zan, yang dianggap rojih, yang dianggap lebih kuat, tetapi tidak bisa mengeluarkan hukumnya itu pada tidak bisa mengeluarkannya dari untuk dipertentangkan. Jadi maksudnya masih bisa menjadi celah bagi ijtihad setelahnya. Karena apa? Karena ijma' sukuti itu adalah hanya berupa pendapat dari sekelompok orang
tapi tidak semua orang atau tidak semua mujtahid atau ulama. Nah, ini judul ijma terakhir. Nanti kita ke depan lanjut tentang al-qiyas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lailatis atas penjelasannya mengenai ijma berdasarkan dari Syekh Abdul Wahab Kholaf. Saya mengundang para partisipan, para hadirin yang ada di sini untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan bisa langsung dimatikan mode senyapnya kalau ingin langsung bergabung di panggung virtual ini, ataupun pertanyaannya bisa disampaikan melalui chat box. Sembari menunggu, saya ingin bertanya nih Ustazah Lailatis. Saya jujur saya tidak tahu apa-apa mengenai ilmu teologi Islam, terutama mengenai fikih ini. Habis itu ada beberapa hal itu yang saya ingin bertanya-tanya. Kalau dari definisinya, ijma itu mungkin saja suatu agreement ya, suatu konsensus seperti itu ya. Tetapi kan kita juga sering mendengar ada yang namanya fatwa, tadi Ustazah Lailatis sempat menyinggung mengenai dalil dan lain-lain, atau mungkin aja ijma dan ijtima sendiri tuh kayak sering overlapping digunakan. Mungkin aja Ustazah Lailatis bisa menjelaskan mengenai itu kepada saya yang ilmunya sangat masih rendah seperti ini. Dan sekali lagi saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari hadirin semua yang berada di sini. Silahkan bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan Ustazah Lailatis. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya coba menjawab. Memang ada istilah-istilah ya. Ya, setiap keilmuan pasti punya istilah sendiri. Biologi punya, fisika punya, nah usul fikih juga punya istilah. Sebenarnya kalau secara bahasa ijma atau jamaah artinya mengumpulkan. Nah, khusus secara makna bahasa ya. Kalau ijtama'a berkumpul. Nah, itu bedanya kalau secara bahasa. Jadi jamaah itu aktif, dia butuh objek, jamaah mengumpulkan. Misalnya kalau bahasa Arabnya itu jama'atul kutuba. Jadi harus ada, saya mengumpulkan buku-buku di satu tempat. Nah, itu jamaah. Kalau ijma itu dari kata ajma'a yujmi'u ijma. Nah, jadi ada banyak ya. Jadi mungkin bisa secara bahasa itu bentukan itu merubah makna. Di bahasa Arab itu agak gampang. Kalau mau merubah makna itu rubah aja ininya. Istilahnya apanya ya? Dirubah sigotnya atau dirubah wazannya. Dirubah sigotnya gitu ya, dirubah bentuknya. Jadi asal katanya sama-sama jamaah, tapi nanti beda artinya secara bahasa. Jamaah mengumpulkan, ijtamaah berkumpul. Kalau ajmaah, yujmi'u beda lagi. Itu juga tapi hampir sama maknanya dengan jamaah, mengumpulkan gitu ya. Nah, secara bahasa itu, tapi kalau secara istilah usul fikih beda lagi. Ijtima itu tidak dipakai untuk suatu ini ya, maksudnya suatu tema hukum tertentu kalau di usul fikih. Ijtima itu ya artinya sama kayak bahasanya, berkumpul. Ijtama'al ulama atau ittafaqal ulama, tapi lebih sering dipakai ittafaqah. Jadi ijtama' itu berkumpul atau bersepakat artinya. Kalau ajma'ah, nah itu tadi yang artinya bersepakat yang dengan makna ijma'. Jadi artinya sepakat yang benar-benar tidak ada satupun yang menentang. Tadi kan kalau makna yang awal gitu ya, tidak ada satupun yang menentang, yang terbagi dua tadi, yang ada ijma terus terang, ada ijma yang sukuti. Itu kalau ijma. Jadi sebenarnya nggak overlap ya, ijtima dengan ijma, karena ijtima itu bentuk ininya apa istilahnya bentuk secara fisik gitu, berkumpul. Misalnya kalau kita conference itu seminar, conference, maka itu ijtima. Tapi nggak ijma gitu, karena belum tentu ijma kan, karena bisa jadi di conference itu malah terjadi perbedaan pendapat gitu. Nah gitu aja mungkin ya. Jadi ijtima itu berkumpul, melakukan pembahasan, tapi belum tentu akan terjadi ijma di situ. Karena bisa jadi malah keluar dari ijtima itu
masing-masing punya pendapat masing-masing. Nah, itu untuk membedakan ijma dan ijtima. Kalau dalil itu lebih gampang lagi ya, semua hujah istilahnya apa ya, bukan hujah. Jadi dalil itu biasanya berasal dari Al-Quran dan berasal dari As-Sunnah yang dipahami tentu oleh para ulama, sehingga pemahaman mereka itu juga dianggap dalil biasanya. Jadi tetapi sumber mereka pasti Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Itu dalil. Jadi apa yang disebut dalil adalah hal-hal yang menjadi dasar para ulama untuk menentukan suatu hukum. Jadi hal yang menjadi dasar untuk menentukan suatu hukum. Bisa Al-Quran secara langsung atau As-Sunnah secara langsung, bisa pendapat ulama tentang pemaknaan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut gitu. Itu juga dianggap dalil. Jadi misalnya Imam Syafi'i memahami apa dari suatu ayat, tapi Imam Hambali memahaminya apa, maka itu dijadikan dalil bisa. Kemudian atau ulama tafsir, jadi ada banyak ya, ulama tafsir itu menafsirkan ayat ini dengan begini, maka itu bisa dijadikan dalil. Tetapi memang sumber utamanya semuanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang dimaksud dengan dalil. Kalau dalam istilah usul fikih, tadi dalil, ijma, ijtima, apalagi tadi ya? Fatwa kayaknya saya nyebutinnya Fatwa. tadi. Kalau fatwa itu dalam istilah usul fikih adalah pendapat yang dinyatakan oleh satu orang mujtahid saja. Jadi satu orang mujtahid mengeluarkan hukum atas hukum yang ditanyakan kepadanya, itu namanya fatwa dia. Jadi fatwa itu bersifat personal biasanya ya, dan itu dia keluarkan atau dia munculkan setelah dia ditanya orang. Misalnya nih ada yang datang ke ulama kita, misalnya yang sekarang lagi terkenal, yang dulu aja ya, misalnya nih pada masa lalu misalnya Imam Syafi'i ya, ditanya oleh muridnya hukum ini apa gitu. Lalu beliau mengeluarkan pendapat, itu biasanya disebut fatwa. Gitu. Tapi kalau qadha, keputusan itu dikeluarkan oleh ulama yang dia menjadi penentu hukum. Kalau fatwa kan pribadi, tidak ada secara hukum mengikat ya. Paling mengikatnya bagi yang bertanya. Yang bertanya ya karena dia yang nanya berarti dia yang melaksanakan kan gitu. Tapi yang lain juga boleh ikut melaksanakan. Tapi fatwa itu biasanya memang tidak ada kekuatan hukum secara kenegaraan gitu. Nah, kalau qadha itu biasanya dikeluarkan oleh ulama yang memang posisinya adalah penentu putusan di suatu negara gitu. Dia misalnya ulama yang dipercaya oleh pemerintah, nah maka yang mereka keluarkan itu qadha, dan biasanya putusan itu karena dia hakim atau karena dia konsul gitu ya biasanya ya. Bisa jadi dia hakim. Dulu kan pada masa lalu biasanya kalau ada masalah terjadi macam-macam ada qadhi gitu ya. Ada hakim yang kalau di Indonesia mungkin hakimnya kita pakai ini ya, modelnya ada undang-undang, ada dua versi, ada undang-undang negara kita, ada juga hakim, misalnya hakim bidang agama Islam gitu. Nah, kalau di masa lalu kan hakim itu biasanya ulama dan dia menguasai ilmu agama, sehingga ketika terjadi permasalahan itu dia kembali kepada dalil-dalil yang dia pahami, lalu dia memutuskan. Misalnya ada yang orang datang, ini satu mengaku misalnya saya ini belum dibayar, misalnya ya di permasalahan di pasar, misalnya saya belum dibayar, yang penjual ngakunya belum dibayar, pembeli bilang saya sudah dibayar. Nah, itu biasanya ke hakim atau qadhi. Itu semua permasalahan umat itu di zaman dulu kan ke qadhi. Dan dia pasti biasanya ulama, karena dia tentu harus mengetahui sumber-sumber hukum kan. Nah, maka putusan yang dia berikan atas permasalahan antara penjual dan pembeli tadi itu namanya qadha. Gitu. Tapi kalau dia di rumahnya gitu ya, tidak sebagai statusnya sebagai qadhi, misalnya ditanya orang pendapatnya apa di jalan atau di rumah, didatangi pengajian, nah itu fatwa. Itu mungkin ya bedanya fatwa sama qadha biasanya gitu. Tadi kan ada istilah qadha di tulisannya itu ada fatwa gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
Yang lain boleh menambahkan. Terima kasih. Ustazah Latif, kalau fatwa MUI itu kan nggak personal ya? Ya, betul Bapak. Kalau zaman dulu kan tadi qadha fatwa seperti itu ya. Kalau zaman kita sudah berkembang, fatwa itu tidak hanya dari pribadi tapi juga kelompok gitu kan ya. Nah, maka fatwa DSN MUI itu kalau kita lihat itu sebenarnya secara apa ya, secara fi'li, secara real itu sudah lagi bukan fatwa sebenarnya ya, tapi itu sudah seperti kodok, tapi memang kodoknya tidak mengikat seperti yang putusan negara ya, tapi mengikat umat muslim yang menginginkan putusan menginginkan itu, makanya mungkin masih dinamakan fatwa walaupun fatwa kelompok. Jadi bukan fatwa bukan fatwa pribadi lagi. Jadi fatwa itu bisa memang dinyatakan oleh kelompok atau bisa dinyatakan oleh personal. Tetapi tadi sifatnya itu memang DSN MUI kan sehingga tidak ada sanksinya gitu. Kalau melanggar fatwanya DSN MUI kan gitu. Jadi mungkin di bedanya itu di sifat mengikatnya dan tidak mengikatnya itu, Pak. Dalam kasus Muhammadiyah nggak pernah keluarin fatwa ya? Muhammadiyah itu fatwanya banyak. Ada berapa jilid yang sudah terbit ya? Majelis Tarjih ya? Ya, Majelis Tarjih yang berfatwa dan itu modelnya sama kayak MUI, ada masalah biasanya kan di Suara Muhammadiyah itu ada yang ngirim pertanyaan. Nah, itu yang dikeluarkan oleh majelis saat itu, yang mana itu juga hasil musyawarah, itu fatwa. Nah, tapi kalau yang dikeluarkan oleh peserta musyawarah nasional tarjih biasanya setiap tahun atau istilahnya munas tarjih, itu kalau kita kalau dalam istilah Muhammadiyah itu nanti putusan. Nah, jadi kayak kodok tadi ya Pak ya, mengikat secara organisasi kepada seluruh anggota Muhammadiyah. Gitu. Kalau di Muhammadiyah putusan itu yang Jadi mungkin bukan disebut fatwa. kodok. Ya, bukan fatwa kalau yang munas, tapi yang fatwa itu hanya yang tiap Jumat biasanya dirapatkan oleh Majelis Tarjih ketika ada pertanyaan masuk lewat Suara Muhammadiyah. Nah, itu satu persatu dijawab, nanti diterbitkan di Suara Muhammadiyah, jawabannya itu fatwa. Sekarang sudah 8 jilid kalau tidak salah Pak. Jadi yang di Suara Muhammadiyah itu akhirnya dirapikan lagi, dikumpulkan mana yang satu tema, itu diterbitkan jadi judulnya menjadi tanya jawab agama, itu fatwa Pak. Jadi bukunya tanya jawab agama atau TJA, kalau pernah lihat TJA itu isinya fatwa. Kalau HPT itu putusan. Itu kalau di Muhammadiyah. Terima kasih. Mbak Asma, saya boleh nanya langsung nggak? Silakan Pak. Saya ada kasus nih Ustazah, kasus keluarga, tapi mungkin bisa jadi contoh juga gitu. Saya punya ponakan ya, orang tuanya sudah meninggal. Anaknya ada 3 laki-laki, 1 perempuan yang bungsu, yang tinggal dari kecil sama bapaknya sampai sudah punya suami, juga tinggal sama orang tuanya. Nah, setelah orang tuanya sudah meninggal, kemudian anaknya yang laki-laki 3 ini meminta adiknya ini menjual rumah itu, kemudian dibagi jadi warisan. Sementara anaknya perempuan itu sudah dapat surat wasiat dari bapaknya bahwa rumah ini akan jadi milik dia begitu kalau bapaknya meninggal. Nah, saya melihat ini kemungkinan ada potensi ke pengadilan begitu. Sebab secara hukum Islam kan memang yang laki-laki itu punya hak 2 kali adiknya yang perempuan itu. Tapi di lain pihak dia punya surat wasiat dari bapaknya itu. Apakah ini juga punya kekuatan hukum secara hukum positif negara atau hukum agama? Bagaimana Ustazah melihat ini? Ya, saya mencoba menjawab secara agama dulu ya Pak, sama-sama. Ya. Pertanyaannya bagus sekali dan ini sering terjadi ya di keluarga itu. Kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Rasul itu, Rasul hanya mempersilahkan wasiat itu
tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh mayit, atau istilahnya bisa orang tua, bisa siapapun yang meninggalkan harta ya. Jadi wasiat itu boleh, dan itu lebih utama, maksudnya didahulukan, diberikan daripada warisan. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka yang pertama kali harus diselesaikan adalah hutangnya, lalu wasiatnya. Setelah itu jika ada sisa harta, maka boleh diwariskan. Nah, berarti sebenarnya wasiat itu lebih utama daripada warisan. Cuman ada aturannya, wasiat itu harus tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh si mayit atau orang yang meninggal. Nah, mungkin itu yang nanti boleh dicek, itu rumah itu harta keseluruhan atau ada harta lain. Kalau itu harta keseluruhan rumah itu dan sudah diwasiatkan oleh orang tua, itu sebenarnya wasiatnya jadi otomatis batal karena tidak 1/3 dari harta. Wasiat itu hanya boleh 1/3 biar tidak menzalimi yang lain gitu. Walaupun mungkin memang anak itu selalu bersama orang tuanya ya, tapi tetap Rasul itu pernah kejadian ada yang lebih dari 1/3 itu Rasul larang gitu. Jadi tidak boleh wasiat itu lebih dari 1/3. Karena apa? Memang mungkin kita bisa mencintai anak kita yang satu lebih dari yang lain, tapi tetap harus berlaku adil, terutama harta. Ketika ada seorang anak diberikan harta oleh orang tuanya, waktu itu diriwayat, lalu istrinya bertanya ke Rasul, Rasul ini loh anak saya dapat harta dari bapaknya. Kata Rasul, ditanya, apakah anakmu yang lain juga kamu kasih? Kata bapaknya itu, enggak Rasul, anak ini aja. Kata Rasul, enggak boleh. Jadi harus sangat adil terhadap anak. Maka begitu juga dengan warisan, wasiat boleh tapi tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Kalau memang itu harta seutuhnya punya bapak hanya itu, maka 1/3-nya untuk si anak perempuan, maka nanti sisanya itu dibagi lagi sesuai aturan laki-laki dapat 2 kali lipat hak anak perempuan, begitu. Kalau yang saya pahami dari yang saya belajar tentang warisan. Ya, yang perempuan itu masih kebagian yang itu sisa 2/3. Iya, masih. Jadi dia 1/3 ngambil dulu hak dia karena wasiat. Kemudian nanti dari sisa 1/3 dibagi lagi dengan pembagian lidzakari, untuk laki-laki 2 kali lipat harta perempuan. Kalau memang mereka ingin membagi itu sebagai warisan. Tapi misalnya setelah dibagi-bagi kok mikir lagi mungkin ya mereka. Kadang ada kejadian gitu Pak, mikir lagi, aduh susah bagi-bagi, udahlah kasih aja ke adiknya, boleh juga sih ke adiknya yang perempuan, apalagi misalnya kalau mereka sudah punya kehidupan yang bagus ya, daripada rumah kemudian jadi terpecah belah gitu kan, ini jadi harus dijual malah nggak bisa ditempatin, padahal itu mungkin rumah warisan buat berkumpul keluarga. Kadang akhirnya begitu modelnya, ya udah bagianku ini aja bagianku aku kasih ke adik aja misalnya gitu. Itu lebih baik sih daripada bermasalah sampai ke pengadilan. Betul. Oh, lebih salah. Kemudian salah satu dari yang laki-laki itu meninggal dunia, anaknya itu. Nah, kalau dibagi, ya, apakah warisan, apakah anak-anak yang meninggal juga dibagi ya? Bagaimana caranya? Untung saya baru baca tadi malam ya. Tadi malam dapat pertanyaan itu juga, ada anak 10 meninggal ibunya, sisa anaknya ada cowok. Saya sudah baca ulang, ternyata Ibnul Ibni itu mahjub istilahnya Pak. Jadi Ibnul Ibni itu kan anak laki-laki dari anak laki-laki, atau gimana ya bilangnya ya, cucu berarti ya. Jadi ya, cucu dari yang punya rumah. Cucu berarti kan bapaknya meninggal ya. Kalau bapaknya laki-laki, anaknya yang dari yang meninggal itu cowok misalnya, itu anaknya terhalangi karena masih ada tadi paman ya Pak ya, berarti masih ada yang hidup kan yang cowok. Kecuali nggak ada sama sekali cowok dalam anaknya itu, anaknya cuma ada perempuan, maka tidak menutupi yang bawah. Nah, ketika masih ada pamannya atau anak laki-laki, maka si anak yang meninggal itu nggak dapat. Dia nggak menggantikan bapaknya. Itu karena ada bisa menggantikan bapaknya ya? Nggak bisa.
Tapi malah yang bisa menggantikan itu ketika ada anak laki-laki, ada anaknya cewek gitu, dia masih punya hak. Gitu, ada anaknya cewek, dia masih punya hak, tapi anak cewek dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki, dia bisa Oh, yang menggantikan perempuannya bapaknya. udah dapat ya? Yang perempuan tuh nggak dapat anaknya. Yang Ya, cucu-cucu, warisan dari bapaknya yang meninggal itu. ya warisan dari bapaknya nggak dapat. Cucu yang begitu. Jadi dia dulu dapatnya warisan dari bapaknya sendiri aja, tidak dapat dari neneknya atau kakeknya gitu ya. Karena ada saudara bapaknya yang laki-laki yang masih hidup. Jadi aturannya pewaris tuh gitu. Jadi kalau sudah ada ibnun atau anak laki-laki dalam keluarga itu sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah itu tertutupi oleh dia, Pak. Jadi dia yang apa istilahnya, dia dulu yang diutamakan dalam warisan. Ke bawah itu belum bisa untuk mengambil hak dari orang tuanya yang meninggal. Tidak bisa menggantikan maksudnya. Kemudian dari hukum negara bagaimana, Ustazah? Gimana, Pak? Dari hukum negara, warisan itu bagaimana menyikapinya? Kalau hukum negara tergantung ya, Pak ya. Kalau di Indonesia itu pakai KHI itu masih mengadopsi hukum Islam. Hukum agama. Tetapi hukum agama, cuman nanti di pengadilan tuh biasanya hakim memberikan apa ya istilahnya, meminta keikhlasan misalnya, apalagi jadi ada fleksibilitas dikit Pak, gitu. Ketika melihat kasus misalnya itu perempuan, yang sering terjadi kan seperti itu Pak, ada anak perempuan dia yang berjuang dari kecil gitu sama orang tuanya sampai meninggal dunia gitu ya, dia yang merawat. Kemudian kakak-kakaknya itu pada sukses misalnya laki-laki maupun perempuan, ketika terjadi pembagian waris dihitung seperti aturan menghitung warisan, tetapi kemudian nanti hakim itu kalau di pengadilan akan meminta keikhlasan. Kamu loh berhasil adikmu tapi misalnya atau kakakmu dari kecil ngurusin orang tua, ada banyak apa istilahnya kesempatan yang dia lewatkan demi merawat orang tua, seharusnya kamu mengikhlaskan. Biasanya diajak seperti itu, diajak untuk berpikir ulang. Kenapa kamu tidak ikhlaskan untuk saudaramu yang dari kecil berjuang? Karena ada banyak kasus seperti itu. Anak perempuan biasanya bantu orang tuanya kerja atau ada apa dari dan bahkan dia merawat sampai tua gitu. Adik-adiknya yang cowok, yang cewek juga tuh bekerjanya berhasil, yang kakaknya ini yang tinggal bersama orang tua dan biasanya memang kehidupan ekonominya jadi susah karena dia tidak lepas kan, tidak bisa berkembang gitu karena demi merawat orang tua. Nah biasanya hakim akan mengajak banyak sebenarnya kalau kamu mau menghitungkan kontribusi saudaramu itu dengan merawat orang tua, dia sudah melepaskan yang seharusnya kesempatan dia untuk sukses gitu. Jadi diajak seperti itu nanti akan diikhlaskan oleh saudara-saudaranya. Biasanya gitu. Ada fleksibilitas setelah dihitung sesuai warisan dulu. Baik, terima kasih Ustazah. Iya, sami-sami Pak. Terima kasih. Semoga ada solusi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Asma. Silakan mungkin yang lain. Oke. Terima kasih, terima kasih Pak Duta. Ustazah Lailatis, ini ada pertanyaan masuk ke DM saya, jadinya konfidensial, nggak saya sebut siapa yang mengirimkan. Ini pertanyaannya adalah kalau waris yang belum dibagi terus, kemudian salah seorang anaknya yang laki-laki kemudian meninggal, apakah kalau mau dibagi sekarang cucu jadi dapat? Silahkan. Oh gitu ya. Jadi apakah nggak dibagi-bagi. Nah ya ini memang kesalahannya itu ya. Harusnya dibagi segera gitu ya. Jadi modelnya kan dianggapnya si kakek atau nenek berarti ya yang meninggal ya itu sudah sebenarnya dulu orang tuanya hidup kan, saat kakek, kita anggap aja saat kakek atau neneknya itu meninggal kan sebenarnya masih hidup. Nah maka kita hitung dulu yang dengan anggapan masih hidup ketika nenek atau kakeknya meninggal. Maka misalnya bapaknya atau ibunya harusnya kan dapat bagian. Dapat bagian berapa, dari situ nanti dibagi lagi buat anak-anaknya yang tadi meninggal. Gitu aja. Jadi harus diselesaikan dulu persoalan lamanya. Karena sebenarnya kan kita anggap si anaknya itu masih hidup ketika bapak atau ibunya yang dalam hal cucu berarti kakek neneknya itu meninggal.
Maka sebenarnya tadi makanya jenazah itu sangat tidak boleh istilahnya diperlambat gitu. Hutangnya harus segera diselesaikan, wasiatnya harus segera diselesaikan, warisannya juga harus dibagi biar jelas. Maka itu harus diselesaikan dulu yang pembagian pertama yang seakan-akan orang tuanya masih hidup. Orang tuanya dapat berapa, itu dia ambil bagiannya, lalu nanti karena orang tuanya tadi meninggal kan berarti dibagi lagi untuk anak-anaknya dari pembagian warisan yang ada itu ditambah harta yang dimiliki orang tuanya sebelum meninggal gitu. Jadi itu ada 2 kerjaan intinya gitu. Harus selesaikan dulu yang lama. Makanya Oke, paling terima enak kasih memang Ustazah kalau paling enak kalau nggak ada hartanya. Tapi memang masalah waris mewaris ini saya sebenarnya bukan expertnya ya. Jadi kebetulan aja tadi malam saya membaca ulang gitu karena ada temen nanya kejadiannya persis seperti tadi yang di DM ke Mbak Asma ya. Jadi sudah lama neneknya itu neneknya meninggal tapi belum dibagi-bagi gitu. Tapi untungnya kalau dia itu enak saya karena mamahnya itu ternyata meninggal sebelum neneknya meninggal. Jadi sekarang baru kepikiran gitu katanya untuk membagi. Buat mamahku dapat nggak? Kata saya mamah nggak dapat karena anaknya dari bintun atau anak dari anak perempuan itu tidak mewakili ibunya. Yang ada adalah anak dari anak laki-laki itu bisa mewakili orang tuanya yang laki-laki. Nah itu juga ada urusan seperti itu. Tadi kan di usul fikih yang tadi juga ada kan ya. Jadi ijma'nya itu sepakat para ulama kalau ada anak laki-laki maka cucu laki-laki maupun cucu perempuan itu terhalang untuk mendapatkan harta dari yang meninggal gitu. Oke. Kalau dari perspektif Ustazah Lailati sendiri gimana? Maksudnya kita tahu ya itu memang sebuah suatu konsensus bahwa ada kemungkinan bahwa pihak yang perempuan itu tidak mendapatkan. Tetapi kan zaman sudah berubah. Mungkin saja saat dulu para mujtahid ya tadi ya. Ustazah Lailatis ya gitu. Para mujtahid itu membentuk satu konsensus itu dengan harapan bahwa kita masih punya kayak standar kolektif di mana keluarga itu yang melindungi yang pihak perempuan dan lain-lain. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Individualisme itu sudah ketara. Apakah nggak ada kayak usaha kayak yuk kita ulama laki-laki ataupun ulama perempuan kita reconsider deh suatu konsensus yang ini agar juga perempuan terlindungi karena dari saya sendiri kok itu ya takutnya saat saya berdebat dengan teman-teman saya yang di sini itu sangat seksis dan lain-lain gitu. Dan saya pasti nggak akan mau kalau untuk menjawab it is what it is gitu, nggak mungkin saya akan menjawab kayak gitu. Seenggaknya itu saya ada kayak konfirmasi sedikit. Bisa nggak dijelaskan tentang itu, Ustazah Lailati? Nah, kalau ulama itu begini, kalau yang sudah qadarat, istilahnya sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran, memang mereka nggak bisa berkutik ya. Misalnya di Al-Quran itu bunyinya kalau zaujun, suami ditinggal oleh istri, maka kalau ada anak dapatnya 1/4 gitu. Kalau tidak ada anak dapatnya 1/2 dari harta, itu ada di Al-Qur'annya. Nah, untuk hal-hal seperti itu memang tidak ada istilahnya sudah qat'i kan ayatnya gitu. Ayatnya qat'i, jadi kita tidak merubah ayatnya, tetapi kita melihat biasanya asbabul wurud atau sebab turunnya ayat tersebut. Kenapa sih laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan pada masa ayat itu turun? Karena memang laki-laki itu punya banyak tanggung jawab kan gitu. Jadi modelnya seperti itu. Sehingga ketika ada putusan itu, para hakim itu sudah bisa menjelaskan itu karena ada kewajiban struktur masyarakat pada masa itu juga yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kan laki-laki. Kemudian yang punya pekerjaan juga laki-laki. Maka kenapa laki-laki mendapat 2 kali lipat atas perempuan, saudaranya yang perempuan? Karena memang dia berkewajiban mencukupi
saudaranya tadi jika belum ada suami yang mencukupinya, misalnya dia janda atau dia masih kecil kan gitu ya, adik perempuannya atau kakak perempuannya, maka dia punya tanggungan untuk menafkahi mereka gitu ya sampai mereka berdaya. Nah itu sebenarnya kan kalau melihat asbabun nuzulnya seperti itu. Pada masa lalu kenapa sih kok lidzakari mislu hadzil unsayain, kenapa laki-laki mendapat 2 kali lipat dari perempuan, tapi tidak hanya mengambil hartanya tetapi di situ ada tanggung jawab dia sebagai saudara laki-laki untuk mengayomi saudaranya yang perempuan agar mampu gitu ya, agar berdaya, tidak serta-merta dia mengambil hartanya lalu kemudian tidak bertanggung jawab. Nah, jadi di balik pembagian itu ada tanggung jawab. Gitu, biasanya ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk makanya tadi kan kalau ada saudari perempuan kok kok dia yang bersusah payah tapi kok dia malah dapat sedikit gitu, makanya biasanya hakim-hakim itu sudah bisa mengajak gitu ya, memang kita tidak istilahnya ya seprogresif misalnya merubah bunyi ayat itu udah sama aja ya, saya juga bukan yang seperti itu nggak bisa karena bunyi ayatnya seperti itu ya kita pahami itu dan kita pahami asbabun nuzulnya. Maka untuk membagi warisan biasanya pakai ayat itu dipakai semua. Jadi ayat Al-Quran bunyinya kayak gitu membaginya. Tetapi kemudian di balik itu baru kita minta keikhlasan. Mari kita ajak saudara itu untuk mengingat gitu ya. Jadi kita tetap pada pada jalur gitu. Al-Qurannya kita pakai, hadis-hadisnya kita pakai, tetapi kita ngajak para ahli waris itu berpikir ini loh saudaramu tuh dari kecil sudah tadi kan beberapa cerita seperti itu yang berkorban kan biasanya anak perempuan ya, apalagi anak pertama, udah saya bantu orang tua usaha aja nanti adik-adik biar sekolah bagus kan gitu biasanya kadang, sehingga untuk keduniawian dia kurang gitu karena dia hanya ngikut orang tuanya dan pendidikan jadi kan tidak selesai biasanya gitu. Nah maka adik-adiknya tuh diajak biasanya oleh para hakim itu sudah sangat progresif ya kalau di Indonesia itu hakim-hakim tuh ngajak, ayo pikirkan saudaramu itu yang susah payah dulu ikut berjuang bersamamu. Jadi paling tidak itu dipikirkan hak dia yang seharusnya dia dapat, istilahnya apa ya di ekonomi itu ya, kan ada pengorbanan dia untuk adik-adiknya ya. Kalau dia mau ngejar ininya kan bisa aja dia yang aku anak pertama kok masa aku yang berkorban gitu, tapi dia kadang berkorban adik-adiknya jadi berhasil dia malah enggak gitu karena pendidikan kurang. Nah itu biasanya hakim akan mengajak dan itu biasanya dengan keikhlasan ya udah bagian saya kasih ke kakak aja, saya nggak usah ada yang kayak gitu. Jadi modelnya masih seperti itu ya, sangat kekeluargaan sebenarnya kalau bisa pembagian harta warisan itu jangan sampai menimbulkan luka, sebenarnya itu. Jadi jangan sampai harta warisan itu malah memecahkan persaudaraan. Kan kita menjaga itu ya. Nah itu. Terima kasih banyak Ustazah Lailatis. Apakah ada pertanyaan dari hadirin yang ada di sini? Apakah ada pertanyaan tambahan? Silahkan. Kayaknya nggak ada ya ini ya. Iya ya, artinya kalau untuk ijma'nya nggak ada karena lebih menarik warisan tadi ya. Tapi sebenarnya saya ada pertanyaan loh tentang ijma ini loh, Ustazah Lailatis. Tapi ya, semoga bisa menjawab. Tapi saya takut saya bertanya bodoh lagi tadi perbedaan antara ijma dan ijtima. Kenapa nggak saya Google dulu? Ternyata memang beda dari definisinya. Nggak apa-apa, memang keterbatasan saya. Mana Facebooknya streaming lagi nih. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini saya ada pertanyaan lagi. Tapi semoga nggak malu-maluin. Jadi tadi kan Ustazah Lailatis itu sempat menyinggung bahwa salah satu hal yang susah sekali untuk membentuk suatu ijma itu adalah salah satu unsurnya itu para mujtahid itu dalam satu waktu itu harus kayak pendapatnya itu bersamaan. Zaman dulu itu sangat susah ya karena ya akses untuk transportasi pesawat belum ada dan lain-lain. Tapi zaman sekarang kan sangat mudah. Zoom dan lain-lain. Apakah itu
sangat bisa terkoordinasi zaman sekarang ini, Ustazah, atau mungkin malah tambah susah karena kita sangat mengetahui bahwa Islam itu nggak monolit ya. Jadi beda-beda juga. Jadi sekali, menurut pendapat Ustazah Lailatis untuk konsensus yang bisa teraplikasi ke seluruh umat Islam ya, itu apakah memungkinkan walaupun zaman sekarang itu sudah ada Zoom, banyak dunia makin mengecil seperti ini? Silahkan. Ya, saya mencoba menjawab. Tadi Abdul Wahab Khalaf sendiri mengutarakan mungkin, tapi mungkin ya susah juga. Tapi kemungkinan itu terjadi bisa kalau masa sekarang malah lebih gampang sebenarnya dengan cara tadi kata dia pemerintah menentukan syarat jadi mujtahid itu apa. Setelah dia menentukan, maka dia memberikan sertifikat, semacam sertifikat gitu ya, penegasan atas pengakuan gitu bahwa orang itu mujtahid. Nah, orang-orang yang diakui sebagai mujtahid itu lalu diminta pendapat, maka setiap negara tuh bisa melakukan seperti itu. Kalau bisa seperti itu, lalu kemudian ternyata pendapat setiap negara itu sepakat dari seluruh ulamanya, maka itu bisa jadi konsensus gitu. Tapi nyatanya kan nggak ada. Maksudnya nyatanya masih belum bisa karena meskipun kita dunia digital itu gampang, informasi itu sangat cepat, tapi yang membuat berbeda adalah semakin kita informasi banyak, semakin banyak perbedaan pendapat justru. Jadi tidak bisa disatukan. Contoh misalnya yang kemarin tuh hampir ya seakan-akan hampir bisa disatukan konsep kalender global aja di dunia Muslim itu. Kita itu kan agama yang tidak punya kalender global kan. Kalau Kristen tuh Christmas-nya udah jelas tanggal berapa gitu. Kalau kita hari raya Idul Fitri itu di negara mana tanggal berapa, di negara mana tanggal berapa, belum lagi itu termasuk putaran bulan, belum lagi mau pakai ruqyah apa pakai hisab gitu. Nah, kemarin di Istanbul itu mau diadakan penyatuan kalender global gitu. Nah, ternyata yang antara ruqyah dan hisab masih belum sepakat, plus yang hisab sendiri metodenya itu masih belum ketemu titik temu. Mau yang dijadikan patokan tuh yang paling timur apa yang paling barat? Kalau yang paling barat kan karena dia paling dekat sama bulan, maksudnya kan di barat kan bulan terbit dan tenggelam gitu ya. Berarti dia paling cepat kan? Dia di belahan bumi yang barat, maka dia paling cepat mengetahui perubahan bulan. Sedangkan di bumi yang paling timur itu pasti telat sehari, bahkan bisa sehari lebih kan gitu. Nah, mau yang dipakai yang mana? Yang barat apa yang timur? Kemudian atau Greenwich misalnya yang tengah-tengah. Nah, itu. Jadi katanya kalau pakai yang barat nanti nggak adil buat yang timur. Timur belum tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba sudah berubah, padahal dia merasa udah belum pindah hari. Akhirnya putusannya pakai yang Greenwich. Greenwich yang mana yang mau dipakai? Ya Allah, ternyata garis tengah aja juga. Nah itu, jadi kalau dari situ dapat kita ambil kesimpulan, wow, antara mau ruqyah sama mau hisab aja nggak nyatu. Belum lagi hisabnya metode apanya nggak nyatu lagi. Ruqyah sendiri itu juga nggak nyatu. Mau berapa derajat yang diakui? 2 derajat, di atas 2 derajat nggak diakui, 8 derajat, bahkan ada yang naik lagi harus 11 derajat misalnya. Nah itu. Jadi kenyataan memang susah untuk bersatu karena tadi kita istilahnya bahasa Arabnya ya likulli ra'sin ra'yun gitu ya. Setiap kepala tuh punya pendapat, jadi susah untuk disatukan. Maka sebenarnya bisa ijma itu terjadi, tetapi memang harus dengan kekuasaan tadi. Pemerintah mengatur, tapi memang kalau gitu nanti nggak jadi ijma, karena kan berarti ya karena ada kekuasaan yang mengatur jadi harus sepakat, susah juga gitu. Jadi memang sangat jauh dari kenyataan kalau ijma itu bisa terjadi. Maka yang ada ijma itu biasanya menguatkan dalil yang sudah ada gitu. Yang terjadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Muhammadiyah, Ustazah, para mujtahid itu ada kriterianya ya? menjadi anggota majelis tarjih begitu. Oh iya, biasanya memang ini Pak, ada kriterianya, tentu dia punya keahlian di bidangnya gitu, tapi bidangnya masing-masing.
Jadi ada yang usul fikih, ada yang waris seperti tadi, ada yang falak, ada yang kedokteran juga. Jadi kita itu kolaborasi ya Pak ya. Jadi ada kedokteran itu yang istilahnya menentukan ini kandungan, misalnya waktu itu kita menentukan tentang vaksin aja ya, vaksin MRC ya. Itu ada ahli kedokteran berkumpul, kemudian jadi di kita itu ada anggota majelis tarjih itu kalau yang tetap 50 orang tuh bidangnya beda-beda. Jadi itu dianggap ulama, tapi pemaknaan ulama kita memang sudah meluas. Ulamanya itu bukan hanya bidang agama gitu istilahnya gitu. Jadi kita menganut integratif ya Pak ya. Jadi integrasi keilmuan. Sehingga itu kita anggap ya pakar lah Pak, asal pakar dia maka pakar di bidangnya itu kita anggap dia bisa untuk diajak berijtihad sama-sama. Jadi ada yang menguasai hadisnya, ada yang menguasai ulumul Untuk Qur'annya. memilih anggota majelis tarjih itu berarti ada seleksi dulu begitu ya? Mungkin tidak seleksi seketat yang model ini ya, misalnya mau masuk kerja dan sebagainya, tetapi biasanya memang kita melihat secara profesi dia ini enggak gitu. Jadi dia punya nama enggak di profesi itu, biasanya gitu Pak. Oh, gitu. Jadi kalau pimpinan memilihnya seperti itu, dia punya nama di profesi itu dan biasanya kan dilihat dari tulisan-tulisannya, dilihat dari dia mengisi di mana dan dia terlihat menguasai di bidang apa. Kalau perempuan tambah syarat Pak, jadi bukan hanya bisa secara keilmuan, harus sudah menikah gitu. Jadi kalau masih gadis itu lebih aman untuk tidak di majelis tarjih, mungkin di majelis lain gitu. Di majelis tarjih itu karena kita kadang rapat kan sampai malam gitu, jadi diusahakan yang sudah ibu-ibu lah istilahnya. Ustazah Lailatis anggota majelis tarjih ya? J. Anggota majelis tarjih saya. Iya. Jadi tidak seleksinya sebenarnya tidak terlalu ketat, tapi memang ada secara keilmuan dilihat background studinya paling gitu Pak. Jadi cuma dari lihat backgroundnya aja ya? Background sama profesinya bagaimana gitu. Nanti di majelis tarjih akan berkembang sendiri kok Pak, karena kita kan membahas setiap Jumat ya itu fatwa, jadi akan semakin tercerahkan sih kalau saya pribadi merasa. Jadi tadi kayak kasus-kasus itu kita jadi tahu gitu, jadi tidak terkungkung, malah jadi dengan ditarjih kita menjadi bisa gitulah kalau saya bisa mengatakan, karena banyak ilmu yang kita dapat. Misalnya saya yang dulunya kajian gender, kajian lingkungan apa sih gitu kan ya, taunya kajiannya usul fikih aja, tapi setelah ditarjih itu subhanallah gitu ya, etanasia aja tahu gitu, misalnya terus perlindungan anak itu seperti apa, itu sangat terharu rasanya gitu, apa ya, jadi curhat. Saya bahagia lah berada di majelis tarjih itu, jadi background dilihat, tapi kita juga sebenarnya di dalam mendapat tambahan, mendapat insight sangat luar biasa Pak. Tarjih di 3 wilayah, daerah juga ada ya? Cuman sampai wilayah dan daerah. Kalau cabang ranting nggak ada. Oke. Dan jadi itu mereka juga punya tarjih sendiri ya? Mereka punya kajian Pak, tapi sebenarnya memang kalau putusan diambil dari pusat gitu. Nah, baik, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke, begitu Mbak Asma. Semoga tadi bisa menjawab ya. Iya, terima kasih banyak Ustazah Lailatis, Pak Duta, dan yang lainnya yang berpartisipasi di pertemuan sekarang ini. Sepertinya kita tutup ya Ustazah Lailatis untuk kalamu minggu ini ya. Sudah sangat komprehensif sekali. Terima kasih banyak. Agar insya Allah pertemuan kita ini berkah. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kalamu minggu ini.
saya mohon maaf apabila terutama dari saya sendiri masih banyak kekurangan dalam memoderatori acara ini. Terima kasih banyak kepada Ustazah Lailatis. Saya benar-benar sangat sangat mengapresiasi Ustazah Lailatis itu setiap kali pertemuan itu sangat well prepared sekali. Itu saya benar-benar berikan applause. Dan juga saya berterima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir pada minggu ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kajian Islam Muhammadiyah dari PCIM Amerika Serikat di minggu depannya insya Allah. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live. Insyaallah Assalamualaikum. khair. Jazakallah khair Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Terima kasih, Arif, Ustazah. Pak Duta, Pak Terima ada kasih. Teteh Keke ya. Ada apa? Kasih, Mbak Rati Ustazah. atau Bu Rati ya? Ada Pak Imam Subhan. Biasanya ini aktif menambahkan Pak Imam. Terima kasih Ustazah. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.